lagu itu seperti bom ranjau. Kita bikin terus, kita tebar, kita nggak tahu mana yang akan diinjak oleh sejarah dan kemudian meledak, dan itu yang akan membawa kamu menjadi puncak. Jujur aja itu masih jadi tantangan sampai sekarang sih. Wow. Kadang kan kita tuh setiap manggung itu kan kadang moodnya artis ini kan beda-beda kan. Kadang ada lagi di fase yang wah excited manggung, banyak stage-nya. Jadi kita enak kan sebagai fotografer untuk ngambil ini itu. Lihat juga aja tahun ini insya Allah ya. Ada sesuatu yang sebelum take closing. Kemarin ada tamu dari salah satu negara di luarnya. Jadi udah lama tinggal di satu negara. Mereka punya perkumpulan orang Lombok di sana. Dia berencana bulan Agustus akan mengundang kita full demo main di negara mereka itu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Hari ini kita akan membahas musik. Ada Bang Igor. Oke, ada Mbak Yulia Zahutna. Nih yang megang medsos. Nih yang lebih ke marketing ya, lebih ke sana. Bang Igor. Kalau Mbak Yuli ke apa ya? Dia ke fotografernya adalah resmi, Officialnya. Wah, berarti apa yang kita lihat di layar HP terkait Amtenar, Mbak Yuli lah yang buat. Oh, luar biasa. Ada Mbak Yuli di Amtenar yang sebetulnya kerjaannya mempermak Bang Igor. Amtenar. Nah udah face-nya udah tua-tua, jadi kita butuh dipermak di visualnya. Oke, Bang Igor. Saya menarik ngelihat Bang Igor ini menjadi tokoh kita, musisi kita di Nusa Tenggara Barat yang mampu memanfaatkan media sosial. Baik untuk kampanyekan Amtenar maupun untuk kegiatan-kegiatan kampanye media sosial untuk keperluan lain. Intinya ini berbuat untuk masyarakat kita. Gimana ceritanya Bang? Aktif dulu di media sosial. Oh, ini yang kedua kali jadi Ya, ini yang kedua kali Bang Igor tampil di sini. Idenya udah Beda studio. keren udah sih. Oke. Apa tadi? Soal gimana media sosial menurut Bang Igor akhir-akhir ini? Ya kita tidak bisa lepas dari sosial media sekarang. Dari semua sisi kehidupan kita itu seperti dipantau, dan kita juga lebih banyak berinteraksi di situ ya. Ya. Jadi apalagi kalau band seperti Amtenar yang dari awal sudah mendeklar diri bahwa Amtenar itu band indie, artinya dia bergerak sendiri. Dari produksi terus promo itu digarap sendiri oleh Amtenar sama manajemen. Jadi sangat terbantu di zaman sosial media seperti sekarang itu. Bagaimana Amtenar menyebarluaskan lagu-lagunya katanya di seluruh dunia ya, bukan hanya di nasional. Jadi kalau kita lihat perkembangan, sebenarnya Amtenar udah baru-baru ini yang lebih giat sebenarnya. Jadi YouTube-nya lebih diaktifkan lagi, kemudian IG-nya lebih diaktifkan lagi, terus TikTok-nya juga begitu. Karena kan Amtenar banyak kan pegawai negeri, jadi nggak punya waktu gitu. Jadi kita serahin abdi negara ini. Jadi dari Senin sampai Jumat kerja tuh ya gitu. Jadi nggak punya waktu buat itu. Tapi sementara yang namanya materi konten itu kan harus setiap hari tuh Mas Bro. Nggak bisa stuck gitu kan. Jadi apapun perkembangan di Amtenar kita selalu update gitu ya. Jadi untuk beberapa tahun ke belakang kita memang lebih tajam lah. Bukan kalau dulunya bukan nggak punya, tapi dulunya nggak terlalu lurus lah gitu. Sambil lalu lah ya. Ya sekarang lebih itu lagi, dan setiap kita konser kita selalu jadiin materi konten di YouTube. Alhamdulillahnya baru 4-5 tahun inilah benar sudah dapat menghasilkan uang dari YouTube-nya dan dari Spotify. Nah, dari banyak jadi nggak hanya konsernya dan memang sulit gitu. Jadi ada juga dari situ kita bisa kasih pembelajaran kepada teman-teman yang baru bergerak di
di dunia musik dan pengen tahu seperti apa sih mendapatkan uang dari dari YouTube atau dari konten-konten itu. Ya itu mereka bisa tanya ke kita lah gitu loh. Jadi ada hanya sebagai bahan buat kita berbagi aja. Oke, luar biasa. Artinya platform media sosial selain untuk mempromosikan, ternyata juga udah monetize. Artinya Alhamdulillah sudah. Oke, yang pegang rahasianya nih Mbak Yuli nih. Oke, Mbak Yuli mendampingi Amtenar. Oke, ini kan dulu saya ingat podcast saya yang dulu sama Bang Igor, karena dulu Bang Igor itu hanya mau menampilkan yang hasil video klip kalau nggak salah. Iya. Nah, saya termasuk orang yang memprotes, Bang, seharusnya ya muncullah keseharian. Saya beri masukan dulu itu. Tampilkan saja keseharian untuk membangun brand kedekatan. Saya bilang, jadi nggak harus video klip yang ada di situ. Itu dulu saya ingat. Nah, sekarang mulai kapan sebetulnya Mbak Yuli bergabung di Amtenar dan menjadikan Bang Igor lebih mudah di media sosial? Oke, waktu itu di baru kemarin tahun 2024 itu dikontaklah sama Bang Igor itu. Oh sorry, di 2023 akhir ya Bang ya? Di bulan Desember itu pertama kali ke Lombok. Kebetulan kan lama di Jakarta. Oke. Iya, aku tuh ke Lombok ketemu Bang Igor, langsung dikontak karena dilihat hasil fotonya, oh oke nih gitu kan, mungkin menurut Bang Igor ya. Langsung dikontak untuk turun ikut moto bareng Amtenar. Tapi waktu itu belum official. Ya, masih di training lah bahasanya. Masih di training nih sama pepadu Amtenar. Terus turun dan pepadu oke, manajemen oke. Jadi mulai di tahun 2024 awal itu baru kontrak bersama Amtenar sebagai official photographer. Ya. Saya baru ingat, pernah saya lihat postingan tentang rekrutmen. Ya, oke. Oh ternyata ini. Sebenarnya itu gagal. Saya gagal menemukan fotografer yang saya mau. Oke. Jadi setelah cari banyak faktor lah sehingga saya kok susah ya nemu fotografer. Sebenarnya fotografer itu punya fotografer yang udah sejak tahun 2011 atau 2012 mungkin. Dari Semarang namanya Ardi Ahmad. Dia biasanya jadi fotografer. Tapi karena 5 tahun belakang kita butuh lebih visual, jadi kan nggak bisa foto aja gitu. Akhirnya Mas Adinya kita geser jadi fotografer. Kan apa butuh tetap foto ya, untuk yang di IG, yang di TikTok. Siap. Kebetulan Yuli waktu itu ngambil gambar terus nge-tag ke saya gitu. Oke. Ya alhamdulillahnya saya memang basic pendidikannya juga ada fotografer kan. Jadi ya sedikit mudah lah saya menilai ini kualitasnya. Lihat komposisi Memang kalau fotografi kan yang paling agak ribet gitu ya, yang agak susah eksekusinya. Untuk stage, foto stage kayak model apa segala macam itu enak, tinggal kita ngatur lampu, beres segala macam. Tapi kalau foto stage nggak bisa di direct. Nggak bisa karena kan dia running terus gitu ya. Tadi momen itu sangat penting dan itu perlu keterampilan tinggi gitu loh. Kalau dalam dunia fotografi itu keterampilan tinggi. Nah beneran Yuli itu mau memenuhi syarat, saya lihat ini boleh nih gitu. Tapi pas saya kontak ternyata dia, saya cuma liburan ke Lombok, saya lihat pesta gitu. Agak juga waduh gimana ya. Tapi ternyata setelah tahu dia ternyata asli Lombok. Gitu waktu pulang. Jadi dia tuh udah tahu Amtenar di Jakarta. Udah tahu dulu Amtenar di Jakarta, dengar gitu. Nah terus pengkiat saya bilang, saya tawarin lah dia. Mau nggak jadi, akhirnya nggak nyari orang deh. Ini boleh nih. Biar ada ceweknya juga, cowok-cowok semua. Bosen nakal-nakal lagi kerup-kerupan ya. Biar ada pemandangan berbeda ya. Aduh. Kalau dilihat krunya cowok semua kan. Betul Mbak Igor. Tapi biar ada kembang lah. Mbak Yuli, menarik ini. Artinya pencarian Bang Igor ternyata ketemunya di postingan, di tag postingan juga. Betul, di postingan. Gimana ceritanya tuh pertama kali nge-tag itu, motonya pas kegiatan apa? Jadi waktu itu ada event Unram ya Bang yang nggak salah. Event Unram itu di bulan Desember, kebetulan kan ikut ke media, kok ada media namanya Konser Lombok. Jadi itu media konser khusus yang di Lombok. Dan karena penasaran banget dari Jakarta, ini tuh
band apa sih gitu kan. Karena lagunya kan sering didengar kan. Iya. Saking penasarannya, Hmm. aku ngontak lah yang punya media ini, bisa nggak ya saya turun liputan untuk konser ini? Karena gue ada Amtenar kan. Iya. Oke, ternyata oke nih ownernya. Akhirnya turun lah. Aduh, oh ternyata stage-nya oke nih ya. Kayak wah, apalagi Bang Igor tuh kalau udah megang bass, Naik itu sepatu di sepatunya. Karena saya jualan sepatu jadi potes. itu maksud saya. Nah, itu kan sebagai daya tarik. Oh, ternyata band ini tuh keren loh. Ternyata walaupun wah udah berumur ya. Bukan namanya gimana. Oke, kayak wah masih kalau di panggung tuh beda banget. Jadi dari situ oh tertarik mau Amtenar gini. Langsung upload, nge-tag, nggak nyangka dong bakal dikontak lah sama Bang Igor. Dan kebetulan aku pun nggak tahu kalau Amtenarnya emang lagi nyari fotografer kan, karena emang baru ke Lombok juga. Dan ternyata oh pas di training kalau nggak salah itu 2 bulan 3 bulanan di training sama Amtenar. Agak lama emang. Dan beberapa hal yang dia perlu tahu kan buat di sama. Jadi di Amtenar itu kan bukan hanya fotografernya datang motret tuh. Dia harus jadi family di dalam itu dulu yang kita tanamin bahwa kamu nih bukan kru tapi kamu tuh family-nya Amtenar. Semua kamu harus tahu, termasuk berapa budget Amtenar yang untuk satu konser itu sampai segitunya. Di Amtenar tuh semua terbuka, semua terbuka. Jadi kontraknya deal segini tuh kru tahu, semua kru tahu. Terus planning ke depan apa terus ada. Bahkan kalau misalnya saya pacaran itu mereka pada tahu semua. Untuk ya udah jadi paku ini macam-macam. Ya itu kira-kira kayak gitulah. Jadi kita saat terbuka dan nggak ada yang ditutupin. Jadi dan kita lebih banyak bertemu juga di off air, nggak hanya sekedar pas. Iya, sekedar konser aja. Emang budayanya dari dulu begitulah. Persaudaraan itu yang lebih penting. Berarti nilai kekeluargaan Bang Igor, siapapun yang berada di dalam lingkarnya Amtenar, Poesur menjadi keluarga utuh. Artinya saling jaga Bang Igor. Karena kan tidak selamanya sebenarnya Amtenar tuh di hire itu untuk di secara profesional dibayar gitu ya. Ada juga yang kita itu charity misalnya nggak dibayar. Nah mereka harus mau turun walaupun dia tahu kita nggak dibayar, mereka harus turun. Mungkin kalau dalam persentase ya ada sekitar 40-60 lah, 60 dibayar, 40-nya dibayar atau jadi ya kita itu sebenarnya nggak saklek walaupun kita itu punya mungkin satu-satunya band yang punya list harga yang yang tiap tahun dan naik terus ya. Mungkin nggak tahu aku sekarang yang paling mahal siapa, tapi setauku si Mas Amtenar yang paling mahal untuk sekarang gitu ya. Kenapa Amtenar mahal? Karena memang sekarang tuh udah masuk ke album 9. Kemarin terakhir keluarkan triple album, jadi 3 album sekaligus jadi satu. Nah ini mungkin sepeda pelajaran buat teman-teman dia. Jadi yang harus menghargai itu kamu dulu sendiri dulu. Kalau kamu belum punya album terus minta harga 50 itu akan nggak masuk akal dulu biasa. Ya sekarang Amtenar 9 album, sudah 17 tahun dari yang tahun kemarin kayak 2024 itu kita kan ulang tahunnya di November kan. Itu 17 tahun berkarya Amtenar terus. Masa masih terima job yang 5 juta 6 juta gitu maksudnya kan. Iyalah. Itu nggak ada jalan orang lain akhirnya gitu. Betul. Sehingga benar setiap tahun tuh selalu lebih banyak juga yang akhirnya kita nggak deal sama event. Kadang orang-orang yang IO luar juga kan tanda kutip ya baru sampai di daerah paling mereka dibayar 3 juta 4 juta seneng lah, kasih panggung gede seneng lah, kasih like. Mungkin karena band lokal ya. Mereka masih di bawah space itulah. Kotak-kotakan itu dikotomi yang band nasional, padahal setara sudah nggak ada lagi. Betul. Platform itu udah nggak ada. Karya yang bicara ya karena sekarang kita ngupload ke YouTube itu udah bisa ditonton seluruh dunia. Kalau kan kita kalau di YouTube kan maksudnya juga tahu bisa kita lihat penonton itu dari mana aja. Ya, statistik. Iya, analisis itu bisa lihat kita tuh lebih banyak tuh kayak Taiwan. Terus Singapura, Malaysia, Eropa ada. CPM-nya tinggi tuh Bang Igor. Itu kalau Eropa. Ya. Mungkin deh kalau yang di Eropa ya karena triggernya ada di lokal review kali ya. Iya. Betul. Jadi guys kok. Maksudnya
ya kita dulu yang hargain diri sendiri, kalau nggak update gimana sih? Sepakat. Wow, jadi ada mungkin pernah juga Bang Igor sampai pernah menulis ini, membuat status bahwa kenapa sih Amtenar terus ini? Band lain kok nggak dapat bagian? Ini saya melihat kegelisahan itu Bang Igor nih. Sebelum saya ke Yulinta, bahwa kegelisahan Bang Igor, saya yakin itu karena ada komentar yang ini kok dia terus. Ada loh band lain. Saya menemukan jawabannya tadi Bang Igor. Kenapa ini naik terus? Karena memberikan kesempatan bahwa band-band yang bukan mengklaster diri loh ya, tapi band-band yang lain mungkin akan punya kesempatan di range harga itu. Yes. Bang Igor, apa yang Bang Igor bisa jawab ketika band-band lain, mohon maaf, sampai speak up bahwa sepertinya kalau nggak Amtenar kayaknya bukan konser deh, khususnya yang ada di sini. Nggak tahu ya, apa karena memang tadi kita sempat bicara juga soal konsisten. Soal seperti podcast ini. Ya. Continue terus. Ya. Betul. Kadang penontonnya cuma 200, kadang bisa 2.000, kadang KLM sudah kayak. Ya. Pertama karena kecintaan dulu deh tuh. Ya. Alhamdulillah tuh udah terlanjur basah nyebur ke musik ya. Dan kita sudah sempat bilang udah kita udahan aja ya gitu, udah tua, capek gitu. Tapi ini nggak bisa, stop tuh akhirnya nggak bisa gitu. Hanya kita dipaksa sejarah buat bikin terus karya. Nah, jadi konsistensi itulah yang mungkin membuahkan hasil, sehingga ketika ada event dari luar yang masuk ke Mantan, mereka butuh pendamping yang bisa mendatangkan tiket gitu ya, beli tiket. Betul. Dia hanya temui satu nama. Ketika mereka sampai sini, mereka survei siapa nih band yang bisa jadi pendamping artis nasional untuk bisa mengangkat harga tiket. Satu nama cuma Amtenar. Karena sejarah update. Iya. Jadi nah di situ juga kalau Amtenar misalnya nggak pakai rekat ya, rekat harga, semua jadi hajar gitu misalnya, mau berapapun gimana Pokoknya manggung ya, teman-teman yang lain gimana ya. Betul. Dengan melakukan ini saja masih Amtenar masih dianggap memonopoli event di Lombok kan. Setiap artis nasional, setiap event besar selalu Amtenar. Bahkan ada yang rada-rada miring sedikit. Ini pasti karena Amtenar itu kan yang pendirinya Bang Haji Mohan, kaitkan ke sana kan. Ya. But it's okay, Amtenar nggak apa-apa, karena melawan orang bodoh itu tidak dengan cara kok kamu ngomong gitu, enggak, biar aja. Karena bodoh itu haknya orang kan, sudah pikir bodoh. Karena simpelnya aja, bagaimana seorang kalau dikatakan Haji Mohan itu punya keterlibatan di setiap event Amtenar itu, bagaimana seorang Mohan itu bisa melobi ke seluruh Indonesia untuk harus ya pakai Amtenar ya. Kita tuh udah main di Jambi, di Lampung, ya. Bogor, terus Tangerang, Jogja, mana lagi? Sumbawa ya. Udah kalau itu NTB mah udah semua. Blitar ya. Kita juga belum pernah nyentuh, cuman hampir nyentuh ke Kalimantan sama ke Papua, cuman itu aja, cuma masalah kendala aja kemarin, tapi juga pernah perlu undang. Jadi ya bagaimana beliau itu mau ngurusin rakyat di Mataram, udah sibuk Pak Haji. Harus lagi, dan memang faktanya memang nggak ada itu. Maksudnya intervensi baru ada, harus pakai Amtenar ya enggak, karena memang logisnya gini. Saya ke Lombok mau bikin event ya. Saya bawa artis nasional, maka saya butuh pendamping band yang daripada saya bawa 2 dari Jakarta, kata orang misalnya ya, ongkos produksinya terlalu tinggi. Saya butuh satu band yang bisa juga menarik massa banyak untuk membeli tiket. Ya, jadi itu kan dari ya saya mencari untung dong. Kan nggak mungkin juga sama diintervensi sama pemimpin daerah harus pakai ini ya, gimana coba itu. Ya. Kan kalau terjadi seperti itu, mereka pasti teriak di Jakarta kan. Gila, apa-apaan Mataram tuh? Masa kita bikin event harus pakai ada band di sana kan? Seniman selama itu bisa dipaksa Bang Yuka. Kalau bebas. Ya kalau menurut saya itu ya biasalah itu. Karena mungkin nggak ada alasan yang untuk mereka ungkapkan sehingga itu yang mereka keluarkan ya. Biasalah itu. Ya, tapi kembali lagi ke Amtenar, masa udah ngapain ngurusin kebodohan kayak begitu gitu. Jadi
pikiran-pikiran tolol seperti itu ya udahlah. Mungkin ya band yang paling lama tumbuh ya sekarang Amtenar 17 tahun loh. 17 ya. Yang ada progres ya maksudnya. Yang ada progres. 17 tahun berkarya, ya album udah 9. Terus ya wajar kalau punya penggemar banyak gitu ya maksudnya. Sangat. Nah, Terus Amtenar enggak hanya punya satu apa istilahnya peluru kunci yang dalam arti hitsnya banyak gitu. Dan itu dari semua generasi itu masuk terus yo. Waktu kita bicara dulu itu masih waktu generasi awal ya. Generasi dari awal udah mau. Sekarang itu kalau Amtenar Dimas Panggung nih generasi udah beda. Sekarang udah milenial semua. Sudah 2 generasi. Berarti bapaknya sama anaknya bisa jadi nyanyi lagu Stevie Wonder. Sementara Amtenar yang dulu masih nonton dulu. Sekarang udah bawa anak nontonnya. Itu ya. Nah, anak-anak yang dulu waktu gelombang awal Amtenar muncul, mereka kan masih kecil-kecil tuh, nggak boleh nonton konser sama bapaknya. Tapi udah tahu Amtenar. Sekarang mereka udah besar. Mereka dan sudah beda dari penampilan segala macam, cara mereka mengapresiasi segala macam. Yang sama itu cuma satu, bahwa mereka hafal lagu Amtenar itu aja. Wow. Itu yang tetap kita create, jaga, dan menjaganya itu dari mana? Ya dari YouTube, dari media, sehingga Amtenar tuh ya Amtenar udah dibayar mahal nih, ya harus profesional dong. Masa ketika klien minta ada foto kita nggak punya foto gimana tuh? Dibayar mahal ya harus ada fotografernya lah, harus ada videografernya. Bayangkan kalau Amtenar sekali keluar itu kita 22 sama kru, Pepadu aja 7 per player. Sisanya tuh dari manajemen, dari kru. Jadi masing-masing player tuh ada krunya semua, fotografer sendiri, ada videografer sendiri. Dan itulah yang Amtenar tuh bayar semua mereka gitu, nggak ada ya. Pengen tolong nggak ada. Supaya ada tim besar yang meng-create Amtenar. Kalau saya berbicara ke yang tampil di media sosial, Mbak Yuli, tantangan terbesar apa sebetulnya? Ini kan mohon maaf kalau mau memotret kita tahu deh kesulitannya. Ini di stage yang sangat luar biasa. Kalau nggak bisa nyalahin lampu yang ada di sini. Ya, gimana tantangan terbesarnya, Mbak Yuli? Untuk di sosmednya. Yang di stage maksudnya? Oh, yang foto-foto ya. Oh, kalau untuk di stage itu sih sebenarnya lebih ke sebenarnya lighting juga itu sangat ngaruh sih untuk kita sebagai fotografer dan videografer. Lighting, terus yang belakang tuh Bang, yang layar itu sangat ngaruh sekali gitu. Terus apalagi bentuk panggung sih, itu paling ngaruh bentuk panggung. Saya panggungnya tinggi banget. Dan kita gak bisa ngambil dari bawah. Otomatis gimana caranya nyari akal nih biar kita bisa ngambil foto-fotonya gitu. Entah kita dari samping panggung atau kita ngambil agak belakang atau ngambil dari FOH gitu kan. Dan lensa pun menyesuaikan gitu. Misalnya dari kan ada beberapa panggung Amtenar itu yang gak ada pitnya. Jadi kayak langsung berarti ya? Langsung penonton tuh langsung ke depan panggung. Dan itu PR banget untuk fotografer dan videografer. Apalagi crowd Amtenar ini kan sangat dibilang sangat antusias banget gitu. Kalau udah nonton ke depan nyanyi ini itu. Dan kita tuh gak bisa yang selap-selip terus kan ke mereka. Karena takutnya kan device kita kenapa-napa atau gimana. Itu nyari akal lagi gimana cara kita bisa ngambil ini itu. Dan itu trouble banget sih. Cuman ya kita profesional sih. Gimana caranya pokoknya setiap konser tuh kita harus bisa dapat foto gitu, dapat angle yang baik, momen mereka. Dan ini itu apalagi sebenarnya paling penting selain kita moto Pepadu yang manggung, kita juga sempetin lah untuk moto-moto crowd. Jadi kadang tuh ada semeton ini kan yang kayak foto kita dong Kak buat kenang-kenangan gitu, foto kita dong dari atas panggung gitu kan. Kadang mereka juga ke backstage, Mbak fotoin dong, kita mau foto sama Pepadu nih gitu. Jadi ya kendalanya sih lumayan banyak untuk di stage ya. Kalau untuk di sosmed itu sebenarnya kalau untuk kendalanya lebih ke konten-konten, kita mau bikin konten apa sih gitu. Kadang kan kalau misalnya kita nunggu Amtenar manggung untuk bikin konten kan kita belum tahu nih jadwalnya ya. Jadi kita sebagai yang megang konten nih harus mikir otak, kita harus bikin konten apa nih dari hasil-hasil foto sama video yang kita buat.
Nabung Entah konten juga ya. ya kita juga nabung konten nih Ya, ya. untuk bulan ini, bulan besok gitu. Oke. Entah kita misalkan throwback ke kontenku apa sih, konser-konser Amtenar sebelumnya, atau misalnya kita bikin konten keseharian di Basecamp di Bencinga gitu Ya, kan. Kadang kan ada apa namanya yang lucu-lucu nih dari Papadu atau kru Ya. gitu kan yang bisa kita angkat ke TikTok atau ke Instagram, kadang kita angkat ke YouTube juga gitu. Oke. Jadi itu sih trouble-nya kurang lebih. Ini yang nggak tahu bagaimana ribetnya kalau kita kan cuma ngelihat ya di layar HP. Oh ternyata di baliknya ada Mbak Yudi. Wow, Bang Igor, melihat tantangan media sosial saat ini, saya sempat dulu menanyakan ke Bang Igor tentang sedekah Amtenar. Kita pernah bahas Bang Igor, sedekah Amtenar di Lombok I Love You saja. Amtenar itu nggak dapat karena pengupload pertama yang bagaimana melihat sekarang Spotify ini sudah luar biasa. Ya, ini jadi artinya banyak celah ternyata dari cuan digital ini yang bisa Amtenar dapatkan. Melihat peluang ini Bang Igor, apa yang Bang Igor bisa sampaikan ke teman-teman musisi bahwa jangan hanya harapkan manggungnya. Jadi pertama sih yang paling penting adalah kualitas audionya dulu. Ya. Jadi ketika dulu kita bicara soal Lombok I Love You yang sedekah pada Lombok Sedekah tuh ya, ampun nggak dapat apa-apa loh ya. Ya. Jutaan viewer tapi yang nggak dapat apa-apa. Karena memang waktu di upload pertama YouTube belum monetize gitu ya. Nah sekarang setelah 5 tahun ke belakang kita benahin semua. Nah tapi kan materinya masih yang lama tuh masih. Jadi ya gimana ya caranya? Akhirnya saya punya ide. Udah gini aja. Benar bikin the best. Retake lagi. Jadi diulang termasuk Lombok I Love You, Sebet Colap, Ano Pulau, Sibodari Garemba itu semua jadi lagu-lagu yang kita kumpulkan dari pendengar kita ya. Ini udah sekitar 12 lagu lah. Itu kita rentek. Kemudian kita masih belum post tuh. Kualitas audio yang waktu Lombok I Love You dulu tahun 2007 Pertamanya ya. Karena sekarang udah teknologi udah tambah maju kan. Betul. Teman-teman kita di Lombok udah bisa nih. Betul. Udah bisa. Tapi kita masih terlambat lagi gitu loh kira-kira. Aduh gimana caranya? Akhirnya kita nabung waktu itu. Nabung. Saya memang tertarik buat memixing, mastering, balancing itu semua materi yang the best. Langsung ke Indra Karasi. Martin Keyboard Display. Dia itu kan memang dewanya mixing itu. Dan mahal memang dibeli itu. Itu harus nabung. Nabung dari per lagu itu mahal banget dah pokoknya. Udah bisa sekali konser kali itu. Jadi bayangkan 12 lagu yang harus kita bayar. Jadi saya putuskan sama manajemen dan sama Papadu harus ke Indra gitu. Ini kita kotak. Kebetulan beliau kosong. Lumayan ada 2 bulan mungkin penggarapan yang dibuat setelah kita fix ya baru itu. Nah sehingga kalau Mas Isron sekarang coba masuk ke ke Spotify cari yang the best album yang dengar ya itu udah kualitas audionya udah beda jauh ya. Nah nggak puas di situ kita remake lagi video-videonya kayak Sebet Colap kita remake lagi terus berapa. Nah yang belum di remake ini baru diambil 20% video materi videonya itu Lombok I Love You. Karena saya pinginnya apa yang udah tampil di Lombok I Love You dulu nggak akan saya tampilkan lagi di Lombok I Love You versi 2. Jadi, kan sekarang spot-spot wisata ini udah banyak banget nih yang baru-baru ya. Jadi kita pingin coba itu yang saya bilang tadi. Tapi mungkin kalau Lombok I Love You memang spesifik ya memang nggak akan sama kayak ini. Saya ada bikin lagu Naruh Religi. Jadi kan itu di triple album ada 3 lagu the best, Religi sama album baru ya. Satu-satu kita keluarkan jadi single. Nah di album Religi itu ada lagu judulnya La Baik. Saya bikin waktu saya pergi umroh dulu, jadi saya coba bikin gitu. Jadi La Baik itu karena takingnya saya ambil dari kortesi di YouTube yang free. Jadi sama YouTube waktu itu kena klaim gitu. Saya bilang lepasin, jangan dimonetize untuk lagu La Baik.
Jadi Buka ya udah ya. dibuka ya. Oke. Jadi kan dua pilihan tuh, Ya. take down atau Ya. biarin. Kalau Terima biarin, pilihan itu. iya terima klip. Saya bilang udah biarin. Itu lagu religi nggak usah dikariin duit, biarin aja. Itu Sedekah lagi. buat diputar-putar orang mau umroh, mau naik Ya. haji gitu loh. Sedekah lagi pokoknya yang benar ya. Yes. Oke. Dan itu bagus banget lagu itu. Judulnya lah baik. Kayak gitu deh. Jadi yang bisa akhirnya sesuai keinginan saya sejak dulu itu Spiritual Love ya. Syuting di Bersih. Malaysia ya. Jadi ya keren loh akhirnya. Ya. Kan. Saya lihat perjalanan panjang itu Bang Igor memang ya seperti kata Bang Igor sebelum kita duduk di sini, konsistensi. Ya, konsistensi adalah memang sangat luar biasa, bukan hanya musisi, konten kreator juga seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke tujuannya YS Podcast untuk memberi inspiring pada masyarakat NTB khususnya ya. Karena satu-satunya yang bisa diandalkan sekarang di NTB untuk podcast yang bisa kebuskin ya YS Podcast. Wah, thank you Bang Igor. Saya akan memantau terus itu ya perkembangannya itu. Jadi ya kalau kita saya bilang tadi, kalau YS ini harus terus ada sebagai satu tempat teman-teman terutama nih yang di rumah nih yang pengen tinggal telepon aja Mas Yusron, minta dong waktunya buat saya, pasti dikasih space kan buat teman-teman musisi yang pengen misalnya yang baru keluaran album baru atau apa gitu. Kami terbuka. Beliau ini pasti terbuka untuk Pak. Ya mungkin impactnya nggak terlalu, tapi pasti ada gitu. Jadi itulah intinya jangan gengsi, dan kalau kalian pengen jalannya enak ya silaturahmi ke banyak kalangan gitu. Jadi apapun itu, saya bahkan walaupun saya datang main dibayar udah, tapi ketika saya tahu ada teman-teman vendor yang belum dibayar di salah satu event, merasa terpanggil gitu untuk bicara itu karena kita satu kesatuan sebenarnya gitu, saling. Jadi bukan itu bukan saya yang penting saya berbayar, bodoh amat gitu ya. Nggak begitu dong. Jadi Bapak ya mungkin juga satu saat kita juga akan mengalami hal seperti itu, karena Amna juga pernah ngalamin. Ke Bima nggak dibayar, gila nggak tuh? Pernah nih ngalamin kayak gitu. Jadi kita ngerasain dulu ya. Ngerasain dulu. Wow, sangat luar biasa. Sebelum nanti saya closing ke Bang Igor, saya ke Mbak Yuli. Mbak Yuli, ke depan ini kan kita melihat bahwa di semua platform media sosial ini sudah terawat dengan baik nih. Amtenar dengan 9 album dan sudah hitsnya udah sangat luar biasa, bahkan ada yang remake-nya, ada sangat luar biasa intinya. Bahkan kami dulu di Jogja ya, kalau nggak dengar Lombok I Love You kayaknya belum pas gila ya. Jadi itu jadi lagu kebanggaan kita kalau selama kita jadi anak perantauan, anak Lombok itu mesti itu pemersatu bangsa itu ketika kita ada di luar. Mbak Yuli, tanggung jawab besar ngelihat band besar, ini band nasional, udah nggak ada lah kota-kota, ini lokal sudah, karena Amtenar ini sudah manggung di mana-mana. Apa yang menjadi beban terbesar Mbak Yuli ke depan melihat media sosial ini? Kalau kita bisa bilang perang terbuka, iya, pokoknya semua udah deh Bercampur aduk. bercampur aduk. Apa tanggapan Mbak Yuli ke depan ini untuk media sosial Amtenar? Mungkin kalau secara specifically konsernya ya, G-nya sih Bang. Nama gear Bang. Mama gear. Iya. Mungkin lebih ke lensa. Asik sih, tapi ya misalnya gini, gear itu kan kalau kita, berarti saya bilang tantangan terbesar dari foto stage adalah Gimana caranya kita? itu kan terutama di lensa kan, dia harus mukaan besar tuh supaya dia dapat menangkap dan speednya cepat gitu. Karena kita bicara per second gitu di gestur itu. Saya selalu ngasih pengajaran ke Yuli, kamu kasih gini tuh. Misalnya kamu di lagu pertama tuh kamu khususkan buat vokalis dulu deh. Apa deh engkau sudah dapat nih. Nah, baru di lagu kedua kamu ambil siapa. Jadi pakai stepping beat dulu. Gitu. Nah, walaupun saya tahu dia sudah tahu soal itu, tapi saya tetap kasih Jangan. wah, jadi untungnya dia mau dengar gitu loh. Orang DKT nih, Desember kasih visual gitu Pak. Iya, makanya sama sukunya nih. Harus dan saya bilang
masing-masing kita itu punya gestur sendiri kan. Betul. Itu yang saya bilang, kalau kamu tidak mendalami dulu keakraban sama pepadunya, kamu akan enjoy melihat dia nanti. Nah itu sih salah satunya ya. Itu yang menurut saya paling berat kalau ditanya tadi tantangannya ke depan di Unpenar untuk ngurus Unpenar itu, yaitu bagaimana memahami per karakter pepadu. Dan itu pengaruh kepada bagaimana casting gambarnya. Tuh itu sempet ini sih jadi agak trouble di Penyelesaian di awal ya. Iya. Itu sampai aku tuh ngontak beberapa fotografer official band nasional ya di Jakarta, kayak gimana sih caranya biar kita tuh tahu karakter si artis ini, kayak makanya sempat di training lama kan biar mahamin ini itu jujur aja itu masih jadi tantangan sampai sekarang sih. Kadang kan kita tuh setiap manggung itu kan kadang moodnya artis ini kan beda-beda kan. Kadang ada lagi di fase yang wah excited manggung, banyak stage-nya, jadi kita enak kan sebagai fotografer untuk Jadi, ngambil ini itu. Secara teknis mungkin gitu tahu kan, Ya. dotnya ilmunya, tapi ada satu hal yang dia harus juga diberikan ke situ. Seperti Mas Susan juga mungkin kalau post podcast mempelajari dulu kan narasumber itu karakternya kayak gimana, kendalinya. Nah di fotografi juga saya di foto model juga begitu ya, di modeling atau di landscape juga kita juga harus tahu karakter alam itu kita juga, karena bukan cuma manusia yang punya attitude itu ya. Sebenarnya pohon-pohon itu juga punya attitude asal kita bisa baca aja sebenarnya. Wah, ini kembali ke kemampuan membaca situasi. Iya. Itu sih tantangannya. Sangat luar Kalau biasa. berlanjut sampai bertahun-tahun mungkin ya, itu tantangan terbesarnya. Luar biasa Mbak Ili. Cerita memang tidak semudah ketika kita hanya memberi komentar dan memberi like. Tapi ada tantangan di balik semua itu. Oke, Bang Igor, pesan untuk para teman-teman Unpenar dulu nih, bagaimana sebetulnya yang band-band muda nih yang mau muncul, silakan Sarda. Tadi saya udah tegas bilang bahwa yang penting itu cintai dulu. Kamu benar-benar mau bermusik enggak? Sekarang tantangannya sudah sangat parah malah. Aku bilang sekarang orang yang nggak tahu musik, dia hanya punya modal puisinya itu bisa jadi lagu. Masuk ke satu aplikasi AI, dia sudah jadi musik. Buatin musik. Mau English mau Indonesia udah jadi. Bahkan banyak juga artis-artis yang sudah terkenal bahkan karena udah capek mikir hanya pakai aplikasi AI. Saya pribadi melihat itu sah-sah saja. Nggak apa-apa, silahkan kalian dia berkat mau bikin dengan cara begitu nggak apa-apa. Tapi ada satu hal, tanggung jawab kalian terhadap karya itu sendiri. Itu seperti kita kan tetap beda, anak kandung sama anak angkat tuh tetap akan beda. Jadi ketika kita bikin karya sendiri susah payah ternyata banyak orang suka, pasti akan beda ketika kamu buat dengan AI dan itu kadang lebih terkenal dengan siapapun, kamu tidak akan pernah bisa nyaman. Bahwa kamu tahu bahwa kamu berbohong kepada publik bahwa saya ini dibuatin sama AI, bukan saya buat sendiri. Tapi itu sah, kalau soal sahnya silakan, itu teknologi silakan bisa dipakai gitu cara. Ya, jadi itu satu. Berkarya terus, saya selalu bilang bahwa berkarya terus. Lagu itu seperti bom ranjau. Kita bikin terus, kita tebar, kita nggak tahu mana yang akan diinjak oleh sejarah dan kemudian meledak, dan itu yang akan membawa kamu menjadi puncak. Itu aja, berarti konsisten. Artinya bahwa saya selalu juga mengulang-ulang bahwa bakat itu anugerah, terkenal itu berkah. Jadi ya kamu bisa punya bakat tapi belum tentu terkenal kan ya. Ada orang terkenal bakatnya cuma kecil, ya itu berkahnya dia. Jadi terus berkarya, nikmatin aja prosesnya, yang penting nikmatin. Entah itu mungkin proses kamu bermusik itu akhirnya gagal, tapi mungkin itu akan berfungsi untuk kehidupan kamu yang sebenarnya. Jadi jangan karena kamu gagal bermusik terus kamu kenapa saya susah sekali jadi terkenal, karena ya kamu
bermusik karena maksudnya terkenal gitu. Seperti saya bilang tadi, nikmatin bakatmu itu sebagai anugerah ya. Ya mungkin itu nanti bisa untuk anakmu lah atau untuk cucumu lah gitu loh kan, kita nggak tahu gitu. Jadi sekali lagi berkarya terus, jujur, itu yang saya bilang tadi, jujur. Hasilnya mau seperti apa itu memang karya kamu, dan kita nggak tahu nanti sejarah yang akan membawa kamu ke yang akhirnya jadi berkah itu. Oke. Wow. Terima kasih Bang Igor, Mbak Yuli. Cerita sangat luar biasa. Tidak ada kata lain. Terus berkarya, biarkan waktu yang menentukan. Ya kata Bang Igor. Entah karya yang mana yang pada akhirnya menjadi pijakan sejarah, dan sejarah tentu tidak akan pernah berbohong, bahwa disitulah kita mulai dengan konsistensi. Dan ingat, Mbak Yuli juga ternyata di balik postingan yang bagus ada seorang fotografer, ada seorang content creator yang ada di balik semua itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Bang Igor, Mbak Yuli, sudah saya culik waktunya. Tunggu konser-konsernya Amtenar berikutnya di tempat-tempat kalian. Yang jelas kita punya sesuatu yang sangat luar biasa di Nusa Tenggara Barat. Apa itu? Pokoknya tunggu aja tahun ini insya Allah ya. Ada sesuatu yang sebelum take closing. Kemarin ada tamu dari salah satu negara di luarnya. Jadi udah lama tinggal di satu negara. Mereka punya perkumpulan orang Lombok di sana. Dia langsung ke rumah. Kemarin ada 2 orang yang udah jadi permanent resident di satu negara itu. Jadi dia berencana bulan Agustus akan mengundang kita full demo main di negara mereka itu. Negara tunggu aja nanti. Mudah-mudahan dia adalah. Pokoknya ditunggu. Amtenar akan manggung di sebuah negara. Itu punya. Kalau katakan go internasional sudah lama, sudah beberapa waktu yang lalu juga konser di sebuah negara. Kalau ini diundang khusus sama musisi yang sudah lama berada di situ. Sebuah kebanggaan. Lombok I love you terus berkibar dimanapun, dan single-single lainnya. Oke, Bang Igor, terima kasih. Sama-sama. Saya juga penasaran, saya juga nggak dikasih tahu kok ya. Kita tunggu bersama. Tetap di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.